Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berbakti kepada ayah dan ibu mendapatkan perhatian khusus dari Allah Ta'ala dan doanya akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang berbakti kepada guru mendapatkan perhatian khusus dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholawatnya akan selalu diterima juga dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jagalah dan pegang erat keduanya. Kelak engkau pasti akan bahagia dan selamat di dunia sampai di akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Bagi Allah yang menenangkan hati dan pikiran dengan mendengarkan menghati para kekasih yang memiliki kesempurnaan, yang mengkhususkan mereka dengan berbagai keistimewaan terlalu agung untuk dapat dituangkan dalam sebuah tulisan. Allah menghiasi mereka dengan mahkota keistiqomahan dalam menempuh jalan petunjuk dan kebenaran, memberikan mereka kedudukan yang dekat dan selalu mendekat kepadanya, dan menjadikan mereka imam yang memberi petunjuk pada orang-orang yang ditakdirkan meraih kebahagiaan, kedekatan serta tempat kembali yang baik di akhirat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sebagai persaksian seorang hamba yang senantiasa beribadah kepadanya adalah seseorang hamba dan rasulnya, kunci untuk setiap pintu kebaikan serta tempat nampak kerugian sifat-sifat Allah yang maha mulia. Terlintas dalam hati, dalam timur dalam pikiranku, keinginan untuk mengambil berkah dengan cara berhikmah, merangkai sebagian riwayat hidup terkait manaqib Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas yang kuharapkan menjadi sebab perjumpaan dan kebersamaanku. Beliau berbagai gunung kemuliaan, kokoh lagi berjuang tinggi, mentari yang sempurna, yang berpengaruh, imam bagi para tokoh yang teguh dan luhur. Beliau seorang yang terpilih dari kalangan manusia istimewa yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan bagi Islam adalah umat Islam, imam dan masanya tiada dibandingkan dengan zamannya. Beliau adalah Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Hussein bin Umar Sahib Ratib Al-Abbas. Maka inilah saatnya aku mulai menulis mengenai imam yang agung serta tokoh yang termasyhur. Ia yang berkaitan dengan ilmu, amal, madon, dan hak. Kebaikan serta sifat-sifatnya yang sangat mulia. Kelahiran dan masa kecil Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas dilahirkan di Hairah, sebuah perkampungan di kawasan Al-Ghazal. Kelahiran beliau adalah tanda kemenangan dan pertolongan. Beliau lahir pada hari Selasa, tanggal 20 Jumadil Ula tahun 1265 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1843 Masehi. Beliau tumbuh dalam didikan ayahnya. Inayah dari Sang Pencipta senantiasa menyertai dan mengiringi setiap langkahnya. Beliau belajar membaca Al-Quran, usaha yang disertai dengan keberhasilan kepada seorang guru yang terkenal soleh, yaitu Al-Mu'allim Umar bin Faraj bin Sabbah. Setelah menghantamkan Al-Quran, ayahnya membawa beliau mengunjungi sejumlah tokoh ternama, dan beliau pun menerima ilmu Islam dan iman yang dari mereka. Di antara tokoh-tokoh itu Sayyidina Abdullah, Sayyidina Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas Al-Habib, seorang tokoh yang turut mendoakan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas setelah diminta dan membekalinya dengan obor dan lampu petunjuk dari perhatiannya. Kemudian Sayyidina Al-Habib Abdul Saleh bin Abdullah Al-Abbas yang berbukit di Enad, penulis pendengar Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas menuturkan bahwa Al-Habib Saleh ini pernah mendoakan beliau, membacakan serta mentalkikan Al-Fatihah untuknya. Saat memandang beliau, Al-Habib Al-Arifillah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi berkata, sungguh anak ini akan memiliki keadaan yang agung, yaitu pada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Beliau juga mempelajari kitab Risalatul Jami'ah
karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus yang bermukim di daerah Bogor, di daerah Bor. Selain itu, beliau mengunjungi imam para abrar Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Mukhbar dan berkumpul bersama beliau beberapa kali. Beliau juga mengunjungi tokoh-tokoh besar lain yang terdapat di sekitar daerah-daerah tersebut, seperti tokoh yang menghidupkan sunnah dan asar Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bar, serta Syekh yang memiliki rujukan agung Muhammad bin Abdullah Bausaudan. Beliau tinggal beberapa waktu untuk menuntut ilmu keberadaannya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas selalu berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain untuk menjalani usaha perdagangan sebagaimana umumnya para pedagang di masa itu, dengan terus menjaga sifat-sifat terbaik dalam setiap pergerakannya dan menapaki jalan orang-orang yang mulia, sehingga takdir ilahi menentukan untuk menempatkan beliau dalam kedudukan tertinggi derajat as-siddiqin, yaitu kewalian, dan menampakkan keistimewaan yang Allah anugerahkan secara khusus bagi beliau. Jalan yang beliau tempuh dalam mencapai kedudukan yang tinggi ini merupakan warisan dari jalan yang ditempuh oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, karena sebab-sebab yang tidak jelas, banyak fitnah dan celaan yang dilontarkan kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas oleh mereka yang terhijab mata hatinya, sehingga tuntutan keadaan memaksa beliau untuk masuk ke dalam penjara untuk membersihkan sisa nafsunya, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengulurkan pertolongannya dengan segera sebagaimana pertolongan yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika makanna Yusufa fil ardi yu'timahu minal ta'wilil ahadits. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan baik kepada Yusuf alaihissalam di muka bumi, dan agar kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi. Akan tetapi mereka yang berhijab tidak dapat memahaminya, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat tersebut, wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusan Allah Taala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas mendekam dalam penjara selama beberapa tahun, sampai lisan kepada Allah berseru kepadanya, innaka al-yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi yang dipercaya kepada sisinya. Beliau pun terbebas dari penjara setelah sebelumnya penjara menjadi sesak karena banyaknya orang-orang yang ingin mengunjungi beliau, baik dari kalangan muslimin maupun non-muslim. Hal ini mengherankan kepala penjara beserta para sipirnya, sehingga mereka pun turut bergabung meminta keberkahan dan petuah-petuah beliau. Mereka membebaskan siapa saja yang ingin berkunjung, dan siapapun mengunjungi beliau akan pulang dengan meraih harapan yang diminta. Keberadaan beliau di penjara pernah diajukan kepada gubernur. Mereka mengebarkan mengenai banyaknya kerumunan yang berkunjung di pintu penjara yang ingin menjumpai beliau. Gubernur pun memerintahkan untuk membebaskan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dari penjara, berakhir dengan memberikan jaminan keamanan penuh tanpa perlu ada pencemasan dan kekhawatiran. Akan tetapi Al-Habib Abdullah bin Muhsin menolak dibebaskan dalam masa tahannya berakhir, agar anugerah pertolongan Allah SWT yang diberikan kepada beliau pun menjadi sempurna. Penulis pendengar sehingga Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi radhiyallahu anhu mengatakan, ketika nafahat ilahi meliputi Al-Habib Abdullah bin Muhsin, dengan tiba-tiba beliau pun tenggelam secara keseluruhan di dalamnya. Beliau gaib, tidak sadar, dan dunia serta segalanya isinya. Saat pertama kali aku menjumpai Habib Abdullah bin Muhsin, aku melihat beliau dalam keadaan yang penuh dengan kewibawan dan derajat azim yang menunjukkannya pada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Akhlak beliau mulia dan agung. Riwayat beliau terpuji dan mulia. serta di Allah